Ribuan warga rela antre panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kantor pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membeludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantre lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi masih nunggu aja nih. Tunggu aja sampai Nunggu aja. Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya? Pak RT. Oh dari RT, nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Maksima nantinya dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Ratu Maksima terlihat tiba mengenakan setelan merah disambut dengan tarian indang dari Sumatera Barat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat menyambut istri dari Raja Willem Alexander ini. Ratu Maksima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan yang kerap berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor fintech dan lainnya. Pertemuan Prabowo dengan Ratu Maksima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan terkait dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat inklusi dan juga kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikan usai Presiden menerima Ratu Maksima dari Belanda, advokat khusus Sekjen PBB di Istana Merdeka, Jakarta. Usai menerima kunjungan Ratu Maksima dari Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga turut menyambut Ratu Belanda tersebut. Dirinya menjelaskan pemerintah mendorong percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan 88,7 juta rumah tangga dengan sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan inklusi keuangan. Erlangga juga menyoroti bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 92,7%, namun angka literasi keuangan baru mencapai 66,4%. Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya.
Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council yang diharapkan dapat menyempurnakan fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Hal ini didukung oleh rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Ribuan warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antusias mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sejak pukul 6 pagi, warga didominasi emak-emak dari beragam profesi ini antri berjam-jam untuk memverifikasi data di kantor pos Padalarang. Padahal petugas sudah membagi jadwal pembagian BLT ini sesuai dengan RT RW masing-masing. Akibatnya, terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Apalagi tak sedikit penerima manfaat ini adalah kaum lansia dan ibu yang membawa anak yang akhirnya kelelahan mengantri lebih dari 1 jam demi mendapatkan uang Rp900.000. Wah, lama. Ya lama ya ngantrinya ya. Udah berapa kali dapat bantuan ini, Bu? Baru sekarang. Oh, baru sekarang. Iya, baru sekarang itu RW 2. RW baru. Sebelumnya nggak Baru pernah yang dapat. RW yang itu mah nggak ngasih. Oh, berarti baru kali ini yang Baru dapatnya. sekarang. Baru pertama ini. Bantuannya untuk apa nantinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Untuk sehari-hari aja. Lah ibu mah nggak punya suami. Oh, iya. Meninggal. Di Kecamatan Padalarang sendiri tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT. Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, A-News melaporkan. Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir, 10.000 warga memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka tidak terima karena dilabeli sebagai keluarga miskin. Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil. Banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir, sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin. Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu itu. Dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, dalam 1 tahun terakhir. Penempelan stiker keluarga miskin bagi warga penerima bansos dilakukan atas inisiasi pemerintah daerah guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Ribuan warga antri berjam-jam demi mendapatkan bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Meskipun antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapatkan bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.